Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan masalah inflasi dan pengangguran. Selamat menyaksikan. Pengertian dan pengukuran inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, nilai uang akan menurun, sehingga uang yang dimiliki masyarakat tidak dapat membeli barang sebanyak sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat inflasi, para ekonom menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Indeks ini menunjukkan perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang bisa dikonsumsi masyarakat. Dengan membandingkan IHK dari waktu ke waktu, pemerintah dapat mengetahui apakah inflasi sedang rendah, sedang, atau tinggi. Biaya sosial dari inflasi. Inflasi dapat menimbulkan berbagai dampak sosial bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah menurunnya daya beli masyarakat karena harga barang semakin mahal. Inflasi juga merugikan orang yang berpendapatan tetap, seperti pegawai atau pensiunan, karena penghasilan mereka tidak selalu meningkat mengikuti kenaikan harga. Selain itu, inflasi dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, sehingga masyarakat pelaku usaha sulit merencanakan pengeluaran atau investasi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan nilai tabungan karena nilai uang semakin berkurang. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Inflasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu kenaikan harga kurang dari 10% per tahun dan masih dianggap wajar. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu kenaikan harga sekitar 10-30% per tahun dan mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu kenaikan harga sekitar 30-100% per tahun yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Yang keempat, hiperinflasi, yaitu inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali, sehingga harga barang naik sangat cepat dan nilai uang menjadi sangat rendah. Selanjutnya, teori inflasi. Ada beberapa teori penyebab inflasi. Yang pertama, teori kuantitas, yaitu inflasi terjadi karena jumlah uang beredar terlalu banyak dibanding barang dan jasa. Yang kedua, demand pull inflation, yaitu inflasi karena permintaan masyarakat lebih besar dari produksi. Yang ketiga, cost push inflation, yaitu inflasi karena biaya produksi naik seperti bahan baku, upah, dan energi. Selanjutnya yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka sedang mencari kerja, siap bekerja, atau menunggu panggilan kerja. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak daripada lapangan pekerjaannya. Contohnya adalah yang pertama, yaitu lulusan kuliah yang masih kirim lamaran ke berbagai perusahaan atau sedang mencari lowongan pekerjaan. Yang kedua, yaitu karyawan yang terkena PHK dan sedang mencari pekerjaan baru. Selanjutnya adalah hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran biasanya berbanding terbalik. Kalau inflasi naik, pengangguran bisa turun karena harga barangnya naik, permintaannya meningkat, perusahaan menambah produksi, dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Kalau inflasinya turun, pengangguran bisa naik karena ekonominya melambat, produksinya berkurang, sehingga perusahaan mengurangi tenaga kerja. Contoh dari inflasi naik, pengangguran turun karena permintaan masyarakatnya yang tinggi. Akibatnya, yang pertama, bisa perusahaan meningkatkan produksi. Yang kedua, membuka lowongan kerja baru. Yang ketiga, banyak orang akhirnya mendapatkan pekerjaan. Misalnya, harga makanan, pakaian, dan kebutuhan lain naik atau inflasi. Contoh dari inflasi turun, pengangguran naik. Misalnya, kondisi ekonomi sedang lesu, harga barang cenderung stabil atau turun karena daya beli masyarakatnya yang rendah.
Akibatnya yang pertama produksi perusahaan bisa berkurang. Yang kedua, perusahaan mengurangi karyawan atau tidak membuka lowongan. Yang ketiga yaitu banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia mencapai 2,61% sepanjang 2021-2023. Inflasi ini merupakan yang terendah sepanjang 20 tahun terakhir. Perhitungan itu mengesampingkan pandemi COVID-19 yang terjadi periode 2021 hingga 2022. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam rilis berita resmi Statistika Selasa kemarin mengatakan inflasi tahunan pada 2023 sebesar 2,61% dan ini didorong oleh inflasi seluruh komponen. Komponen inti tahunan mengalami inflasi 1,80%. Adapun data BPS menunjukkan komponen ini memberi andil 1,1%. BPS juga mencatat komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi 1,72%. Komponen ini memberi andil 0,32%. Komoditas yang dominan selama setahun terakhir adalah harga rokok kretek filter, tarif angkutan udara, dan rokok putih. Amalia menambahkan komponen harga bergejolak mengalami inflasi 1,15%. Inflasi dalam komponen ini dipicu oleh beras, cabai merah, bawang putih, dan daging ayam ras. Perkembangan inflasi bulanan atau month-to-month pada Desember 2023 terjadi inflasi sebesar 0,41% secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 116,08 pada November 2023 menjadi 116,56 pada Desember 2023. Angka inflasi tahunan atau year on year di Desember sama dengan inflasi tahun kalender year to date yaitu sebesar 2,61%.